So, udah ada sebulanan headset gaming ini mampir di studio kita, dan sayang banget gue baru bisa bikin videonya karena memang ini adalah headset gaming yang terbaik untuk di harga 950 ribuan. Nih gue nggak bohong nih, karena sebelumnya pun gue udah pakai headsetnya dan ini rasanya enak banget. By the way, untuk namanya sendiri, si headset ini adalah serinya si Cooler Master yang terbaru, yaitu si M650. So, kalau kalian penasaran dengan headset gaming yang satu ini, pastiin kalian tonton videonya sampai habis. Jangan lengkap lah. By the way, selamat datang semuanya di channel Media. Balik lagi bersama gue Ali, dan hari ini kita bakal review headset gamingnya si Cooler Master. Dan sebetulnya gue lebih penasaran sih sama yang si MH751 atau MH752 nya. Cuma dikarenakan dari mereka stoknya lagi habis, dan kebetulan ini adalah salah satu headset gaming terbarunya mereka, ya kenapa nggak sekalian aja. Mungkin agak sedikit downgrade, tapi harusnya sih punya sound signature yang mirip dong. Ya gue nggak tahu sih signature itu bakalan sama atau enggak, karena gue udah cek juga di internet gitu ya. Ada yang bilang mirip, ada yang enggak juga gitu. Tapi sejauh ini gue pakai ini headset tuh enak banget dipakai, terutama untuk di gamingnya. Pertama-tama kita cek dari paketannya dulu. Di sini kalian akan mendapatkan headsetnya sendiri, flexible mic, converter A ke C, pouch, dan juga buku manual serta garansinya. So, dari ini headset kali ini, si Cooler Master ini meluncurkan 3 seri barunya. Ini yang seri tengahnya lah ya, yang memiliki brand USB sebagai plug and play-nya, dan 2 seri lainnya itu menggunakan jack sama wireless-nya. Namun yang menariknya di sini, Cooler Master itu cukup pintar mendesain headsetnya. Jadi mereka nggak membutuhkan bentukan housing yang berbeda, sama persis sampai yang gue pegang kali ini. Ya, gue notice aja nih, ada tanda cetakan untuk bolongin lubang micro USB yang berguna untuk charger headsetnya si seri MH670. Ya, not bad lah. Ya, mungkin agak sedikit ganggu gitu ya, kayak produknya nggak kelar gitu. Tapi di sisi lain sih gue ngeliatnya tuh kayak semacam efisiensi produk yang menarik. Oke, ke desainnya sendiri, MH650 ini memiliki overall yang sangat simple, nggak terlalu gaming, cukup bisa menyetarain desain si MH752 yang nggak norak. Cuma kali ini housingnya itu agak lebih besar dan oval. Bebannya sangat ringan di kepala gue, cuma 280-an gram aja, dengan clamping yang sangat pas, nggak terlalu neken, tapi bisa terpasang nyaman di kepala gue buat waktu yang lama. Headbandnya plastik dengan pad dan foam yang sangat empuk, lalu terdapat adjustable headband yang mudah diatur, dan untuk cupnya sendiri bisa di flip, jadi enak kalau misalkan dikalungin. Dan untuk FPT sendiri menggunakan bahan yang sama pada headbandnya. Ya, secara overall kenyamanan pada headset ini sudah sangat baik. Gue pakai dalam waktu yang lama, nggak gampang keringetan juga kuping gue. Semenjak ini menggunakan USB sebagai power headsetnya, Cooler Master juga memberikan aksen RGB yang simple, nggak norak untuk digunakan. Gue sangat suka dengan intensitas dan pengaturan yang cukup mudah untuk si RGB-nya. Lalu terdapat aksen logo Cooler Master tanpa tulisannya di bagian cupnya, dan juga penanda kiri kanan untuk di bagian dalam ear cup-nya. Finishing di sini terlihat mahal, fully hitam doff matte looks, jadi walaupun dominan body plastik yang memberikan feel murahan atau ringkih pada headsetnya, ya gue cukup suka lah. Untuk tombol-tombolnya terdapat tombol 7.1 yang mana gue nggak merekomendasikan kalian untuk menggunakannya, dan untuk di sebelahnya ada tombol lighting untuk mengatur si efek RGB-nya. Ini cycle, ini breathing, ini static. Kalau kalian mau mematikan tinggal pencet lagi ya bisa. Lalu untuk di sini juga terdapat LED indikator yang gue kurang tahu fungsinya itu untuk apa. Dan kalau misalnya kita beralih ke sisi satunya lagi, kalian bakal menemukan dial volume di sini untuk mengatur volumenya. Tapi ini nggak terintegrasi dengan Windows. Ada mute mic-nya, dan juga ada slot untuk memasang copot si mic-nya sendiri. Dan juga si slotnya ini terdapat rubber penutup. Kalau misalnya kita menggunakan headsetnya, menggunakan mic-nya juga bisa ditutup menggunakan si rubbernya ini. Satu hal yang ingin gue mau tanyakan pada Cooler Master, kenapa kalau kita ingin nge-mute mic-nya melalui si headsetnya ini, dengan melalui tombol ini itu bakal nge-blinking merah gini gitu ya. Kenapa nggak mati aja atau tidak gitu, kayak ngasih LED indikator yang kecil aja pada headsetnya gitu. Cukup mengganggu buat gue sendiri. So, selama pemakaian, daripada gue nge-mute langsung dari tombol ini, better gue copot aja si mic-nya, kayaknya lebih enak gitu. Kabel yang diberikan cukup panjang dan sudah di-braided, cuma jenis kabelnya ini agak gampang kelilit, jadi better jangan dipakai asal karena bakalan PR kalau untuk ngurusin kabelnya sendiri. Dan penggunaannya sendiri pun cukup plug and play, nggak perlu software untuk mengaktifkan headsetnya ini. Cuma kalau kalian ingin mendapatkan best experience dari headsetnya ini, ya better install softwarenya. Nah, kenapa seperti itu? Ya, mending langsung aja kita bahas ke performanya aja ya. Jadi, si headset ini secara default equalizer-nya itu yang diberikan cukup banyak yang di-boost, terlebih di bagian treble-nya. Ya, kalau kalian suka dengan treble tinggi, mungkin nggak perlu mempermasalahkan ini. Cuma kalau gue better yang lebih kalem audionya, ya gue perlu menurunkan settingannya agar mendapatkan suara paling nyaman buat di gue.
Cukup menarik sih, untuk equalizernya pada software si Master Plus ini gak cuma sekedar gimmick aja. Jadi gak cuma sekedar naikin turunin suaranya, tapi juga bener-bener bisa mengatur performa audionya itu dengan baik. Dan untuk settingan terdatarnya atau flatnya di equalizer si headsetnya ini, gue cukup suka karakternya yang diberikan. Ya walaupun gak ngerasa flat gitu ya, masih ada bass sama treble yang di boost. Ya, tapi itu masih enak lah buat di kuping gue. Even saat peperangan game FPS pun gue nggak merasakan suara yang ribut, cukup bisa dibedakan arah-arah suaranya. Lalu untuk soal staging, cukup di kategori yang menengah, nggak terlalu luas dan nggak terlalu sempit juga. Bisa memberikan separasi audio yang rapi lah pada headsetnya ini. Ya, mana gue cukup bangga, namun minusnya di sini, gue ngerasa agak sedikit capek dengan audionya ketika gue set di volume maksimalnya. Bukan karena suaranya pecah atau jelek, tetapi kadar ceringnya ini bikin telinga gue nggak kuat dengerin si headsetnya ini. Jadi better gue set volume di stepping normal yang cocok di telinga gue. Jadi gue bisa pakai headset ini dalam waktu yang lama. Di penggunaan kasual buat dengerin musik itu juga enak lah headsetnya. Bass treble-nya yang udah dituning naik sedikit itu nggak memberikan suara yang bleber. Apalagi untuk lagu-lagu instrumen yang sering gue dengerin itu sangat rapi. So secara overall buat kalian yang suka dengan audio V-Set, gue rasa kalian nggak akan perlu pembiasaan yang lebih terhadap headsetnya ini dan langsung suka untuk digunakan. Ya semoga aja gitu ya. Beralih ke mic-nya sendiri juga sudah plug and play dengan besi yang panjang. Jadi memang udah bisa langsung kalian posisiin di depan mulut kalian. Cuma sayangnya menurut gue itu yang kurang. Seharusnya si Cooler Master ini memberikan sebuah foam untuk meng-cancel audio udara pada mic-nya ini. Untuk kualitasnya sendiri juga sudah bagus, berbeda jauh lah kayak Logitech punya gitu ya, yang suaranya ini tuh lebih natural, jadi kalian bisa langsung aja dengerin hasil tes dari mic-nya ini. So inilah hasil dari mic headset gaming si Cooler Master MH650, cukup suka audionya, namun yang gua nggak suka dari mic ini terdapat rubber penutup yang mana gua agak sedikit ganggu gitu ya, karena gua sendiri lebih prefer nggak pakai penutupnya, yang mana ini akan gantung terus ketika kita gunakan mic-nya, dan mungkin bisa jadi putus gitu ya untuk di pemakaian waktu yang lama. Lalu ini perbandingannya kalau gue gunain mic dari Logitech K733, kalian bisa menilai sendiri suaranya seperti apa. Yang mana gue suka keduanya karena memang tujuan dari penggunaan itu berbeda. Jadi kalau kalian bisa nilai sendiri suka yang mana ya, cuma pastinya gue rasa sih kalian bakal lebih milih yang si MH650 ini kan. So, jadi gimana? Kalian sudah bisa nilai sendiri kan untuk kualitas mic-nya itu seperti apa? Kalian bisa komen aja langsung di bawah pendapat kalian tentang headsetnya ini seperti apa. Dan mungkin langsung aja gue kasih kesimpulan untuk si headset Cooler Master yang satu ini. Jadi seperti yang gue bilang di awal, untuk headset gaming ini yang harganya itu cuma 990 ribuan, gue bisa bilang nih highly recommend buat kalian jadi pertimbangan saat membeli sebuah headset gaming. Namun tentunya ini dengan disclaimer, ini opini gue ya. Jadi kalian aja berbeda dengan orang yang lain ataupun berbeda dengan kalian sendiri. Ya kan tes suara tuh berbeda-beda. Tapi dari penilaian bagus gue tentang headset ini, ya ini bukan berarti headset yang sempurna. Masih ada beberapa minus yang gue agak sedikit terganggu terhadap headsetnya sendiri. Contohnya buat mic, kalau misalkan kita mute langsung dari headsetnya, dia bakal flickering merah. Itu cukup mengganggu. Dan karet penutupnya sendiri juga agak sedikit ganggu kalau kita lagi menggunakan mic-nya. Gue sih ngerinya tiba-tiba putus aja, kan sayang gitu. Bodinya sendiri udah kokoh, clampingnya udah kuat, nggak kelihatan murahan. Cuma dari karakter audio defaultnya ini yang gue kurang suka karena terlalu ngebus itu. Jadi kalian perlu setting lagi dari softwarenya si Master Plus. Tapi tenang aja, untuk di softwarenya ini kalian bakal diberikan UI yang menarik dan mudah dipahami juga. Jadi tinggal atur aja equalizer yang cocok dengan kalian. Dan kalian pun juga bisa mengatur RGB-nya melalui software si Master Plus ini. Ah iya, untuk RGB-nya ini hampir kelupaan karena ada sedikit anomali yang gue belum tahu, gue belum bisa jawab kenapa gitu ya. Cuma kalau kita gunakan RGB pada headset ini, di cup sisi kirinya itu agak sedikit hangat kalau kita pegang. Ya nggak lebay juga sih hangatnya gitu ya, cuman hawa-hawanya aja gitu. Cuman kerasa di tangan gua kalau gua nyoba pegang gitu, cuman kalau di kuping gua tuh nggak kerasa, makanya itu gua nggak nyadar. Nah itu gua nggak tahu kenapa, cuman gua nemuin ini ketika gua nyalain RGB dalam waktu yang lama, dan ketika gua matiin si RGB-nya lagi, hawa panasnya tuh auto hilang maksud gua gitu. Atau mungkin kalau kalian udah punya headset ini dan juga merasakan gitu ya, coba aja komen di bawah apakah bener-bener panas atau memang si headset gaming yang gue pegang kali ini aja gitu yang dapat ada kesalahan ya gitu, ada satu kesalahan maksud gue ya, who knows lah. Tapi selebihnya headset ini enak banget lah buat dipakai gaming. Kayak gue lagi mau serius main COD Warzone ya gue pakai headset ini. Lumayan lah bisa mengenhance pendengaran gue jauh lebih jelas lagi gitu. Dan kadang juga kalau misalnya gue lagi capek pakai headphone andalan gue, ya gue pakai headset ini lagi. Casual use buat dengerin lagu sama nonton itu udah oke. Paling keterbatasannya itu dari headset gaming ini cuma bisa diberikan pilihan untuk menggunakan colokan USB aja. Jadi kalau kalian mau colok ke handphone nggak
bisa menggunakan jack itu dulu, adapter dulu. Dan kalau laptop kalian minim USB, kalian nggak bisa memaksimalkan audio jacknya. Tapi kalau misalnya kalian punya konsol, gue rasa kalian bisa menggunakan headset gaming ini untuk konsol kalian, karena di kotaknya diberikan penjelasan itu kompatibel. So, kalian patut cobain sih, suaranya itu sangat oke lah buat di harganya. Tinggal kalian tentukan apakah sama dengan pendapat gua atau yang gua rasakan, atau kalian punya kandidat lain di harga yang sama buat gua coba. Silahkan komen aja di bawah, dan mungkin itu aja review gua. Thank you udah dengerin opini gua. Langsung aja like videonya kalau kalian suka, subscribe terus ke channel STM Media kalau channelnya bermanfaat, dan jangan lupa juga untuk subscribe ke second channel STM Media di STM Kurikuler. Dan jangan lupa juga follow Instagram STM Media di @stmmedia karena banyak info yang menarik di Instagram kita kali ini. Dan sampai jumpa. Di sini ada gue Ali sebagai hostnya, dan kameramennya ada Siska Fitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.